bela-bela antek asing. Siapa sangka Prabowo Subianto, sosok yang dulu dikenal lantang menolak campur tangan asing, kini justru jadi perbincangan karena diduga membuka pintu bagi pihak luar untuk menguji coba vaksin di tubuh rakyatnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bagian dari strategi besar? Atau justru tanda bahwa idealisme telah tergantikan oleh kepentingan global? Presiden Prabowo kini menjadi sorotan, bukan karena kekuatan militernya, tapi karena keputusan kontroversial yang melibatkan Bill Melinda Gates Foundation. Vaksin TBC yang sedang diuji coba di Indonesia disebut-sebut sebagai kerjasama internasional demi kesehatan. Tapi pertanyaannya, kenapa Indonesia? Dan kenapa harus rakyat kita yang dijadikan subjek uji coba? Dulu, saat belum menjabat, Prabowo dikenal sebagai simbol nasionalisme. Ia menentang segala bentuk intervensi asing, bahkan pernah berjanji untuk melindungi rakyat Indonesia dari pengaruh luar. Tapi kini, keputusan yang diambil justru seolah berbanding terbalik. Apakah jabatan telah mengubah segalanya? Ataukah memang sejak awal semuanya hanya retorika belaka? Uji coba vaksin TBC ini disponsori oleh yayasan milik Bill Gates, tokoh dunia yang banyak dikaitkan dengan agenda vaksin global. Program ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi fokus uji klinis yang besar di tanah air membuat banyak pihak bertanya, apakah kita dipilih karena faktor populasi, kemiskinan, atau karena pemerintah kita terlalu mudah membuka akses? Beberapa pakar menyebut bahwa kerjasama ini adalah bentuk kontribusi Indonesia terhadap sains global. Tapi tidak sedikit yang menilai, ini adalah bentuk ketundukan terhadap kekuatan luar. Rakyat Indonesia dianggap aman untuk dijadikan tempat percobaan, dengan imbalan vaksin gratis dan program bantuan. Tapi di mana letak kehormatan bangsa? Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah rakyat benar-benar diberi pilihan? Apakah mereka tahu bahwa tubuh mereka sedang menjadi bagian dari uji klinis vaksin baru? Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Di era saat transparansi dan kedaulatan menjadi tuntutan, keputusan Presiden Prabowo ini justru menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin pemimpin yang dulu anti-asing, kini tampak seolah berkompromi demi program vaksin dari luar negeri? Apakah ini jalan yang terbaik untuk kesehatan rakyat, atau justru pintu masuk bagi agenda asing yang lebih besar dari sekadar vaksinasi? Narasi tentang vaksin gratis memang terdengar manis. Tapi jika di balik itu rakyat dijadikan kelinci percobaan, maka apakah itu masih bisa disebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya? Atau justru bentuk baru dari penyerahan kedaulatan? Secara diam-diam, dan dibungkus dalam label bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo kini berdiri di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, ia diharapkan menjadi pelindung rakyat seperti janji-janjinya dahulu. Tapi di sisi lain, keputusan-keputusan awal pemerintahannya justru memunculkan polemik yang mengguncang kepercayaan publik. Rakyat Indonesia kini hanya bisa berharap bahwa tubuh dan kesehatan mereka tidak dijadikan alat tukar dalam perjanjian yang mereka sendiri tidak pernah tahu. Bahwa di balik kerja sama internasional, masih ada pemimpin yang benar-benar memikirkan kepentingan bangsanya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, apakah langkah ini hanyalah awal dari banyak kebijakan lain yang akan lebih pro-asing daripada pro-rakyat? Jika benar, maka perubahan yang dulu dijanjikan bisa jadi hanyalah nama lain dari kompromi yang lebih dalam. Pertanyaan itu akan terus menggema, dan rakyat akan terus mengawasi.